Kemudian ayat berikutnya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Baik, yakni tentang kebenaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah tuntutan kepada Bani Israel, baik berupa perintah perbuatan maupun perintah larangan. Jadi kata penjelasan Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, apabila kita menerima perintah dari Allah, baik perintah perbuatan atau larangan, gak usah dipikir, gak usah diapa. Karena yang memerintahkan itu Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Pasti hasilnya akan membawa kebaikan. If'al wala taf'al. Do it and don't do it. Jangan lakukan atau lakukan. Itu kenapa? Kalau ini penjelasan lebih lanjutnya Pak Haji Tatang. Ketika perintah itu, ketika Al-Quran itu mengandung makna perintah, pasti yang dipanggil adalah orang beriman. Kalau manusia diajak, kalau manusia apa? Diajak. Sebagaimana dalam surah kita ayat yang ke-21, halaman 4, halaman 4, Mas Pak Haji Tatang, terjemah bebasnya aja, ayat 21. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, jadi redaksinya itu menggunakan panggilan wahai manusia. Itu masih diajak untuk beriman. Tapi kalau sudah beriman, pasti itu nanti ada tugas-tugas. Nah, tugas-tugasnya adalah diperintah untuk berpuasa, diperintah untuk sholat, diperintah untuk menunaikan zakat dan seterusnya. Karena apa? Yang dikedepankan itu beriman. Iman itu dengan hati, bukan dengan logika. Logikanya yang namanya zakat itu bertambah apa berkurang? Berkurang. Makanya yang dipanggil itu orang yang beriman. Kata Syekh Mutawalli Syarawi, kalau kita mendapat perintah dari Allah, nggak usah dipikir. Karena kan awalnya wahai orang-orang yang beriman, orang yang percaya. Kalau sudah percaya masa pikir lagi gitu. Jadi tangga untuk beriman itu adalah berpikir. Maka kata para ulama, al-fikru manba'ul iman. Berpikir itu sumber keimanan. Jadi dengan berpikir kita akan menumbuhkan keimanan. Kalau sudah beriman, ya sudah, nggak usah tanya. Adapun ada manfaat puasa yang dilakukan oleh orang muslim dengan penelitian, itu urusan lain, urusan lain. Namun sekali lagi, ini kemarin saya baca tafsirnya. Oh, ternyata Al-Quran itu ketika memanggil orang beriman disusul dengan perintah perbuatan dan larangan, nggak usah jangan dipikir seperti itu. Nanti hikmahnya akan ketemu sendiri. Nah ini ayat yang kembali ke halaman 7, kembali ke halaman 7. Udah dikasih nikmat sedemikian rupa Mas Wawan, Bani Israel diselamatin dari kekejaman Fir'aun, diselamatin dari Laut Merah. Kemudian itu pada hari apa? Asyura. Pada hari Asyura. Nah, makanya ketika perahunya, terus ada riwayat Nabi Nuh itu diselamatkan berlabuh di Bukit Judi. Itu adalah pada sisa-sisa makanan itu. Ya kalau ayam disuirin Pak Haris, ini telur disuirin gitu, zaman dulu macam-macam tuh. Itu namanya tafaulan. Tafaulan itu dalam istilah agama berharap kebaikan, diselamatkan seperti Nabi Nuh alaihissalam tuh. Jadi besok pokoknya menunya yang enak pokoknya. Menunya yang apa? Yang enak pokoknya. Ya Pak Haris, istrinya belanja Pak Haris. Nah, nyonya belanja pasar Kodam. Kalau lebih kanan lagi ke pasar Kalinasom ya kan, daging lah. Ya Bapak Yun. Nggak puasa mancing-mancing ini ya kan. Kini kan nggak puasa nggak nawarin, kita puasa nawarin. Pinter ini. Alhamdulillah ya Bu, besok belanja ya Bu. Minta uang belanja. Ntar puasa kalau makanannya istimewa di antar aja ke Masjid Bulu. Ada panitia apa hasil saya ya kan. Ada panitia, nggak usah khawatir. Nggak makan, pasti makan. Ini bukan promosi, bukan nyuruh, bukan apa ya. Kalau tersinggung besok bawa tentengan ya alhamdulillah. Baik, jadi kembali ke ayat itu perintah-perintah pokoknya dituntut, udah dikasih nikmat suruh iyalah, kemudian beriman, kemudian dilarang untuk mencampur adukan yang benar dan yang batil, kemudian dilarang menyembunyikan kebenaran. Terus yang ke 43, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, arti musola itu mendirikan sholat maknanya adalah menyempurnakan sholat mulai dari syarat, rukun dan seterusnya. Itu kita akan selesai Mas Bapak. Terus untuk berusaha menyempurnakan sholat.